Dua kubu Capres dan Cawapres saling klaim memenangkan pemilu presiden 2014. Hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei yang saling berseberangan menjadi dasar klaim ini. Benarkah kedua kubu siap menang tapi tidak siap kalah? Rakyat Indonesia telah memberikan pilihannya di bilik suara 9 Juli lalu. Namun hingga kini siapa pemenang pemilu presiden 2014 belum diketahui secara pasti. Pasalnya, dua pasangan yang bertarung memperebutkan kursi eksekutif saling mengklaim sebagai pemenang. Pada kesempatan ini, kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman quick count sampai saat ini menunjukkan bahwa Jokowi JK pada titik penghitungan adalah menang. Lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan, kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Klaim kemenangan itu berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dihelat sejumlah lembaga survei. Berbeda dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu kali ini kedua kubu menggunakan lembaga survei dengan hasil quick count yang saling berseberangan. Hasil hitung cepat Litbang Kompas, RRI, Lembaga Survei Cyrus, SMRC, LSI, dan CSIS, Jokowi JK menjadi pemenang pemilu presiden 2014. Sementara itu, lembaga survei lainnya, antara lain Jaringan Suara Indonesia JSI, Puskaptis, dan LSN memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Agar tidak berdampak pada situasi yang tidak kondusif, KPU akhirnya turun tangan melerai aksi saling klaim dua kubu ini. KPU meminta kedua kubu dan masyarakat bersabar menanti hasil penghitungan resmi KPU tanggal 22 Juli mendatang. Saya akan berbincang dengan Ketua Tim Pemenangan Kampanye Prabowo Hatta, Mahfud MD, mengenai klaim kemenangan Pilpres. Ya, karena begini, sebenarnya saya sendiri orang yang akademisi, saya dosen, dan saya percaya memang pada survei. Nah, tapi persoalannya ada lembaga survei yang kemudian berbeda, ya, kan menjadi tidak logis, yang mesti ada yang salah ini. Nah, kemudian kita menilai kemungkinan kesalahannya karena lembaga-lembaga survei itu sebelumnya sudah menjadi konsultan politik dan sudah mendukung kontestan tertentu, ya, sehingga lalu yang tadi mendukung Jokowi patut diduga ya itu menangkan Jokowi, yang mendukung Hatta patut juga mendukung Hatta. Oleh sebab itu lalu ketika di sana klaim, ketika Bu Mega membuat klaim kemenangan gitu, oleh saya harus menenangkan situasi di bawah bahwa kita tidak kalah dan punya juga lembaga survei. Maka saya katakan, saya klaim kita menang gitu. Tapi dengan tetap pengertian bahwa sebenarnya tidak ada yang menang dalam arti yang sesungguhnya sebelum KPU menetapkan pemenang, kan begitu. Pak Mahfud, pada pemilu 2004 kubu Megawati dan Hashim Muzadi saat itu juga pernah mengklaim kemenangan. Ya. Menurut ini strategi yang sama kan? Iya, saya kira peristiwa yang sama untuk awalnya. Klaim kemenangan karena sebuah lembaga survei atau quick count itu yang dibuat sendiri, berpihak gitu. Nah, ini juga kita menduga berpihak, meskipun nanti akan kita buktikan dari hasil perhitungan KPU gitu. Karena kami sendiri sampai sekarang juga masih punya angka yang menang meskipun perbedaannya selisihnya tidak sama dengan yang diumumkan oleh lembaga-lembaga surveinya Mbak Mega atau Jokowi. Pak Mahfud, tadi Anda katakan klaim kemenangan yang disampaikan oleh Pak Mahfud di kubu Prabowo Hatta itu untuk menenangkan masa di bawah yang gelisah. Betul. Artinya memang terlihat besar sekali kemungkinan gesekan horizontal.
Oh iya, iya. Jadi di bawah itu begitu ada rencana pengumuman kemenangan oleh Mbak Mega itu, kami yang hadir di Kertanegara itu juga ramai. Pak, kita harus segera bersikap. Ini dari bawah sudah ramai ini, bahwa ini tidak fair dan macam-macam. Ya kita imbangi aja bahwa kita menang gitu. Apa salahnya di sana menyatakan menang, kita juga menyatakan menang. Kan sama-sama tidak benar secara hukum, sama-sama tidak bisa dipedomani secara hukum, bukan tidak benar, sama-sama tidak dipedomani sampai hari ini. Nah, Anda juga pernah mengatakan Pak Mahfud, klaim ini klaim kemenangan oleh Jokowi dan JK itu seperti perang cyber. Ini dasarnya apa, Pak? Ya begitu, artinya begini, dia menyerang lewat udara, lewat SMS, lewat quick count, lewat Twitter dan sebagainya, menteror bahwa ini sudah kalah, dan kalau pernyataan kalah itu didiamkan, kita akan benar-benar kalah nanti secara opini, kemudian masyarakat menganggap ini sudah selesai. Padahal belum. Maka kita juga lakukan hal yang sama, agar juga Twitter kita, BBM kita semua jalankan bahwa kita menang gitu. Nah, saya kira biasa saja di dalam politik ya, orang begitu kita layani begitu, dengan catatan kita selalu mengatakan sejak awal, tetapi sebenarnya kemenangan itu harus menunggu tanggal 22. Keputusan KPU. Ya, kemenangan resminya kan begitu. Nah, kemudian Pak Mahfud, bagaimana kemudian mengendalikan potensi konflik atau pergesekan di akar rumput? Sekarang ini kan banyak beredar isu kalau satu kubu itu akan mengepung KPU karena di quick count sudah menang. Kalau KPU mengalahkan, menyatakan yang sudah menang menurut ketua ini kalah, maka KPU berarti salah. Ada berbagai selebaran lah bahwa sudah dibentuk tim penyerangan, pengepungan KPU, gerakan massa. Nah, tapi saya secara resmi sudah membuat rilis semuanya pendukung Prabowo Hatta supaya tidak terprovokasi. Jangan percaya bahwa itu dilakukan oleh kubu Jokowi. Itu mungkin pihak ketiga saja melakukan itu untuk memancing di air keruh agar kubu Prabowo siap juga, lalu kubu Jokowi benar-benar menyiapkan. Padahal itu mungkin tidak ada. Oleh sebab itu, seperti Anda lihat setiap hari saya selalu membuat pesan agar semua pendukung Prabowo Hatta di berbagai tempat jangan terprovokasi dan jangan melakukan aksi-aksi yang menyebabkan masyarakat itu merasa panas dan bingung. Pemilu ini mau memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang baik. Nah, kalau nanti memang ternyata rakyat menilai Prabowo baik, harus diterima melalui hasil pemilu itu. Kalau memang Jokowi memang dianggap baik oleh rakyat berdasar hasil pemilu yang fair, yang nanti akan ditetapkan oleh KPU, ya kita harus menerima. Gitu, kita harus terima itu.